Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini aku mau ngasih tahu tips aku turun BB setelah melahirkan. Jadi beberapa waktu lalu itu aku tuh habis reunian teman-teman sekolah. Jadi ada apa sih namanya? Ya intinya mah temen aku ada yang bilang aku tuh kurusan katanya gitu sekarang. Karena waktu zaman sekolah aku tuh perasaan gak gemuk sih ya, cuma berisi gitu ya, gemoy. Ya jadi aku ada sampai apa sih punya ide gitu, apa aku bikin aja ya tips gitu. Jadi ada temen aku kayak bilang, kok bisa begini begitu, kayak belum menikah gitu, kayak belum punya anak. Nah kali ini aku mau bikin tipsnya, siapa tahu bunda-bunda sekalian ada yang membutuhkan gitu. Jadi aku mau tips turun BB pasca melahirkan. Oke, langsung aja ke tips yang pertama. Insya Allah ini videonya nggak diputus-putus ya, karena aku juga buru-buru mumpung baby aku, anak aku masih tidur. Jadi yang pertama itu pastinya kalian itu menyusui anak kalian sendiri. Jadi nyusuin nggak pakai formula gitu, nggak di apa sih namanya pompa, tapi langsung menyusui secara langsung. Karena ini aku udah pengalaman anak kedua ya, menyusui itu benar-benar pengaruh banget untuk kita turun BB, serius deh. Nah yang kedua, oh ya, katanya sih ya, kalau misalkan kita itu menyusui secara langsung, lemak-lemak yang ada di dalam tubuh kita itu kesedot sama si anak gitu ya. Katanya sih air susu itu lemak kan gitu, yang sudah diproses menjadi susu mungkin gitu. Aku kurang paham, tapi yang jelas banyak manfaat dari menyusui secara langsung. Ya yang pertama itu untuk si ibu pastinya turun BB lebih cepat gitu ya. Enggak cepat banget, cuma ya turun lah pasti 2-3 kilo mah gitu. Apalagi kalau rajin setiap sampai 2 tahun atau setahun setengah, itu pasti kelihatan banget deh BB-nya. Karena aku sendiri udah ngerasain gitu, turun BB-nya tuh kelihatan banget. Nah selain itu katanya ada hormon apa yang bikin kita itu cepet juga pemulihan rahimnya. Karena katanya kan rahimnya itu lebar ya setelah kita melahirkan. Nah itu ada hormon apa yang bikin rahim kita itu mengecil perlahan gitu, menyusut. Yang tadinya perut kita itu lebar besar bisa menyusut secara alami dengan menyusui gitu. Nah selain untuk si ibu, menyusui juga baik untuk si babynya pastinya bunda-bunda sudah pada tahu ya. Maaf banget nih aku agak sedikit pilek karena masih pagi ya. Ya jadi buat bayi juga, buat si bayinya juga banyak banget manfaatnya. Selain banyak nutrisinya, si susu itu untuk perkembangan tumbuh kembang bayi, dia juga bisa merangsang rahang atau bagian mulut bayinya gitu, untuk melatih apa sih, motorik atau apa gitu. Pokoknya banyak otot yang bergerak di bagian wajah, itu baik untuk si bayi gitu. Nah yang kedua, tips yang kedua yaitu kalian harus jauhi makanan-makanan manis. Karena aku tuh terasa banget ya, anak kedua ini, oh ya info dulu, BB aku itu sebelum apa sih namanya hamil anak kedua itu aku BB-nya 57. Nah setelah hamil dan BB-nya sampai setelah 9 bulan BB-nya hampir 80 kilo. Bukan hampir lagi, udah 80, hampir 81 kilo. Nanti aku kasih aja timbangan aku di sini atau rekaman aku nimbang gitu ya. Aku lupa, pokoknya setiap aku nimbang itu aku foto dan aku rekam. Ya aku
emang biasa kayak gitu ya, sebelumnya juga aku punya anak pertama kayak gitu ya, pengen tahu aja berapa bulan gitu aku turunnya. Nah BTW tadi kita balik lagi ke makanan dan minuman manis. Nah kalau aku hamil pertama itu aku nggak doyan, maksudnya itu nggak terlalu suka manis-manis, jadi aku tuh lebih ke suka yang gurih-gurih, creamy gitu, kayak keju, susu, olahan keju susu gitu. Terus sukanya pedas ya, jadi aku tuh makannya yang gurih, yang pedas gitu. Itu BB aku anak pertama 74 ya, masih oke lah kalau menurut aku ya. Yang kedua ini aku shock banget dan kaget kenapa BB aku bisa sampai 81 hampir 81. Setelah diinget-inget dan aku teliti sendiri, ternyata aku tuh pas hamil banyak makan manis-manis guys, banyak makan manis karena pas hamil kedua itu aku doyan banget manis, kayak pengen lagi gitu makan yang manis, dan juga kurang suka pedas gitu. Nah setelah melahirkan itu masih ada rasa pengen makan manis-manis. Nah buat kalian jauhi makan yang kayak apa sih, brownies atau apa, pokoknya yang manis-manis yang mengandung tinggi akan gula ya. Tepungnya aja udah tinggi akan gula, sedangkan kita makan nasi aja sudah ada kandungan gulanya, nasi putih biasa. Nah jadi kalian jaga makan yang mengandung gula gitu. Apalagi minumannya, minuman yang kayak Thai tea, boba, terus apalagi tuh ya, pokoknya yang enak-enak itu kalian batesin ya. Kalau kalian nggak bisa sama sekali stop, jadi kalian kurangi gitu makanan manis, minuman dan makanan manis-manis, karena itu benar-benar pengaruh banget ke BB kita. Karena kalau kata badan kita itu kelebihan gula, bukan karena gulanya itu nggak ada tempat untuk penampungan, tapi karena kita itu kelebihan, gulanya itu kelebihan, jadi dia bersembunyi di kulit kita, jadilah lemak-lemak katanya gitu. Ya gitu yang aku tonton ya. Nah yang ketiga itu tipsnya, kalian banyak minum air putih. Nah pasti bukan karena pasca melahirkan aja ya, bahkan setelah kita melahirkan dan menyusui itu tipsnya pasti disuruh banyak minum air putih. Terus kalau misalkan kita lagi proses diet gitu ya, misal mau turun BB, bukan karena pasca melahirkan juga, kita juga disuruh banyak air putih gitu minumnya ya kan. Pasti air putih itu baiklah untuk tubuh, tapi tidak boleh berlebihan juga ya guys, sesuaiin sama BB kalian gitu. Pokoknya minum air putihnya sesuai dengan kebutuhan gitu, jangan kurang, jangan lebih, karena yang berlebihan juga tidak baik. Nah yang keempat, yang keempat itu harusnya sih yang kedua ya, kalian itu aku lupa ya, pokoknya aku gak catat soalnya seingat aku aja, tips benar-benar alami dari aku. Kalian itu harus ngurusin bayi kalian sendiri guys, karena banyak banget juga kan ada yang dibantuin mungkin sama ortunya, atau ada mbaknya, si mbak gitu yang ngurusin baby di rumah gitu. Nah kalian itu kalau ngurusin bayi sendiri itu juga bisa membantu BB-nya cepet turun. Karena apa? Karena kalian itu banyak bergerak guys. Iya, karena sepengalaman aku yang pasti kalian harus ngegendongnya, harus ngegantiin popok dan mandiin dan lain-lain. Intinya kalian itu ngurusin bayi kalian sendiri. Jadi kalian tuh banyak bergerak. Apalagi bayinya misalkan udah mulai bisa tengkurap, merangkak, apalagi udah bisa jalan kayak anak aku sekarang, pasti kalian banyak bergerak banget karena anaknya nggak bisa diem gitu ya, maksudnya jalan terus kita kan harus menjaga, jadi kita ikutin dia di belakang dia jalan gitu. Intinya itu kalian harus ngurusin bayi kalian sendiri, terus menyusui, terus kurangi gula, makanan dan minuman yang mengandung gula. Nah yang terakhir
itu adalah pola makan. Pastinya. Kenapa? Karena beda banget kan waktu hamil dan setelah melahirkan, pasti ada turunnya nafsu makan sedikit. Mungkin kalau masih menyusui turunnya sedikit ya. Waktu hamil tuh hap kayak per 2 jam, per 1 jam itu udah lapar lagi. Tapi setelah melahirkan pasti ada rasa kayak nanti aja deh gitu, ada belum mau makan gitu. Pasti ada jeda yang kayak gitu. Beda banget kayak pas lagi hamil, kayak nggak ada jeda. Kalau aku pribadi nggak ada jeda untuk stop makan. Jadi setelah makan berat, makan nasi itu aku ngemil yang manis-manis pastinya ya, kayak seperti beng-beng, terus wafer, biskuit yang gulanya pastinya tinggi sekali. Nah, apa tadi? Sampai lupa, ketawa terus. Ya jadinya kalian harus jaga pola makan. Mungkin sedikit turunnya nafsu makan, tapi kalian tetap bisa ganti makanan manis atau makanan-makanan yang kalian pengen terus makan itu dengan buah dan sayuran. Ya yang pastinya simpelnya itu buah ya. Jadi kalau kalian makan buah juga banyak-banyak juga nggak enak dan juga nggak bikin kenyang banget gitu, enggak kan. Kayak misalkan kalian makan jeruk atau semangka gitu. Ya pokoknya jaga pola makan aja sih. Kalau aku jujur aja ya, waktu hamil itu aku bisa 5-6 kali makan beratnya doang. Karena perasaan itu lapar aja. Dan ngemilnya itu ya pasti setelah makan itu ngemil di sela-sela. Belum lagi pas mau tidur gitu pastinya terasa lapar dan pengen ada yang dimakan. Itu sangat tidak baik ya. Batasi juga jam makan kalian. Kalau bisa jam 8 itu sudah tidak makan, hanya minum juga seperlunya gitu. Karena minum di saat malam hari mau tidur terlalu banyak itu juga tidak bagus untuk ginjal gitu. Pokoknya hal-hal yang untuk kesehatan itu kalian bisa searching sendiri di Google ya. Karena banyak banget tips, apalagi sekarang udah ada TikTok, banyak banget dokter yang berbicara di sana tentang gizi dan nutrisi, pokoknya kesehatan gitu. Jadi itu aja 4 apa 5. Pokoknya pertama kalian menyusui anak kalian sendiri itu sangat terutama ya, utamanya. Kedua, ngurusin anak kalian sendiri itu termasuk olahraga kalian ya. Karena aku udah mencoba, katanya 3 atau 6 bulan anak itu, usia 6 bulan itu udah bisa berolahraga gitu ibu menyusui. Kenyataannya setelah aku ikuti ternyata rasanya tuh lelah dan sakit di bagian bujel itu ya. Mungkin rahimnya belum siap, tapi katanya sih rahim siap itu ketika usia anak 6 bulan. Tapi kenyataannya aku rasa sendiri itu sakit setelah dipakai olahraga. Jadi olahraganya penggantinya kalian urusi anak kalian sendiri gitu. Setelah 1 tahun, nah anak aku sekarang nih setelah udah 1 tahun ya, 1 tahun aku baru bisa senam mengikuti arahan yang di YouTube. Maksudnya itu senam kardio atau apa gitu yang ada di YouTube, aku setel dan aku ikutin. Itu baru aku bisa lakuin sekarang setelah anak aku 1 tahun gitu. Mungkin bebeknya juga, aduh aku kesemutan. Mungkin bebe mungkin badannya juga baru kuat ya gitu. Jadi kalian menyusui dan ngurusin anak kalian sendiri itu udah pengganti olahraga ya. Pastinya kalian harus naruh anak kalian pelan-pelan, takut bangun gitu. Dan bangun lagi itu kan termasuk gerak-gerak terus badan kita. Ya, terus yang ketiga itu banyakin minum air putih dan juga jauhi minuman manis, makanan dan minuman manis. Ya, terakhir itu yang kelima adalah jaga pola makan sehat. Yang gak usah sehat-sehat banget ya, karena aku pribadi pun gak sehat-sehat banget. Cuma kayak balikin lagi ya, misalkan kalian itu bisa makan 5-6 kali ketika hamil dan menyusui, kalian perlahan itu dibalikin lagi, misalkan sehari 3 kali, sehari 2 kali makan beratnya, sisanya itu cemal-cemil gitu. Dan kalau bisa cemilannya diganti aja sama buah yang enak-enak gitu, misalkan mangga arum manis, enak banget kan.
Kalau kalian bosen bisa ditambahin susu sedikit gitu. Jadi buko apa gitu, apa sih namanya, buko buah, buko pandan. Ya pokoknya itu, makanan manis-manis itu jangan terlalu diminum dan dimakan yang manis-manis itu, karena gula itu sangat jahat untuk tubuh kita, yang pasti bikin kita itu bisa autoimun ya, gara-gara susu dan gula gitu. Ya susunya itu kalau bisa ganti full cream dan tidak terlalu banyak, karena gula juga bikin kita itu tubuhnya lemah dan lesu, letih, seperti orang kecapean kalau kebanyakan gula. Oke, itu aja tipsnya. Mungkin kelamaan atau kecepatan ngomongnya, maaf banget ya. Semoga bermanfaat bunda-bunda sekalian. Assalamualaikum. Dadah.